Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Before the
Haleluya, puji Tuhan. Kita langsung saja ke pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Kita buka bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?" Apa yang Yesus hendak sampaikan melalui perumpamaan ini adalah rahasia dalam doa, rahasia dalam kita berdoa. Ada dua pemeran dalam perumpamaan ini. Ada wanita janda dan ada hakim yang lalim. Dalam Alkitab wanita janda selalu biasanya dihubungkan dengan wanita atau orang yang tidak mempunyai kemampuan, juga kemampuan finansial yang cukup, ya. Orang yang lemah, yang secara finansial kurang, itu biasanya dalam kisah-kisah dalam Alkitab, kalau ceritakan janda, begitulah kira-kira keadaannya. Dan janda ini, kalau kita membaca dalam ini, dia rupanya mempunyai seperti masalah yang dibawa ke pengadilan. Dan janda ini dia tidak mempunyai tidak mempunyai resources apa-apa gitu untuk yang bisa mendukung dia untuk memenangkan masalahnya di pengadilan. Hakim yang dia hadapi adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan, bukan hakim yang lalim. Dan kalau saya baca-baca, kemungkinan besar ini hakim wanita ini adalah wanita Israel, tapi dari Yahudi, tapi hakim ini sangat mungkin adalah hakim dari Roma, karena waktu itu Roma yang menguasai Israel. Dan
Hakim ini adalah hakim yang disebut hakim yang lalim, hakim yang hanya mau membantu memenangkan perkara dari orang-orang yang dapat memenuhi pundi-pundinya. Quote-unquote, dalam arti lah ya. Hakim yang hanya mau membela orang-orang yang bisa membantu menaikkan pangkatnya, jabatannya, tapi tidak mau membantu kaum yang lemah. Dan karena itu chance atau kesempatan dari wanita ini, wanita janda ini untuk memenangkan kasus itu sangat tipis, karena dia berhadapan dengan seorang hakim yang sama Tuhan aja dia nggak takut, gitu ya. Apalagi dengan manusia. Tetapi dalam kisah ini kita belajar satu hal. Janda ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tapi dia mempunyai satu senjata yang kuat untuk meluluhkan hakim yang lalim. Itulah doa yang tidak dinaikkan, tidak dengan jemu-jemu, tidak berkeputusan. Itulah senjata dari wanita ini. Dalam ayat 1 di sini Yesus mengatakan kita harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berbicara mengenai kata tidak jemu-jemu, ini mengandung arti suatu waktu yang panjang. Tidak jemu-jemu untuk waktu yang panjang. Jadi harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan kata lain saya lupa, tidak jemu-jemu untuk waktu yang panjang. Dan apa yang dimaksud sini adalah kita tidak boleh jemu-jemu, kita tidak boleh putus asa atau tidak boleh menyerah sekalipun dalam waktu yang lama doa kita belum dijawab. Itu yang Allah mau maksudkan dalam sini, bahwa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak menyerah, tidak putus asa dalam waktu yang lama, walaupun belum mendapat jawab. Ada satu tagline suatu produk bilang, "Don't break under pressure." Jangan patah di bawah tekanan. Tetap semangat. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kalau dunia bisa membuat tagline itu, maka kita pun sebagai orang percaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan doa kita. Berdoa tanpa jemu-jemu. Walaupun lama, walaupun harus menanti beberapa waktu untuk Tuhan menjawab, tapi biarlah kita mau berdoa tanpa jemu-jemu, tidak putus asa dan tidak menyerah. Dalam Yeremia dikatakan kalau kita mencari Tuhan maka kita akan mendapat. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pun akan mendengar. Amin. Yakinlah kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu Tuhan dengar. Tuhan mendengar doa kita, dan kalau kita mencari Tuhan, Yeremia katakan kita akan menemukan. Dalam 1 Tawarikh, kita baca bersama-sama 1 Tawarikh pasal 16.
1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kita mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Ada kekuatan dalam kita berdoa mencari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Dan kekuatan yang kita peroleh adalah sukacita. Ya. Kalau kita berdoa, kita dikatakan kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan, dan Allah memberikan pada saat kita berdoa, Tuhan memberikan sukacita. Maka sukacita itu adalah suatu kekuatan, sesuatu kekuatan untuk kita terus berdoa tidak jemu-jemu. Karena setiap kali kita berdoa, kita merasakan sukacita. Kalau seseorang pergi ke restoran, makanannya enak, servisnya enak, bagus, dia akan datang lagi kan? Karena dia merasa apa yang dia cari, dia dapat di situ. Itu contoh gampangnya. Pada saat kita berdoa, Tuhan memberikan sukacita, dan itulah menjadi kekuatan kita untuk bisa terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi itu jangan bosan-bosan berdoa, jangan bosan-bosan datang dalam ibadah doa. Di sana pada saat kita mencari Tuhan, katakan kita akan menemukan Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan Tuhan kita, dan Tuhan akan memberikan sukacita. Sekalipun permintaan kita belum dijawab, tapi karena ada sukacita, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita terus berdoa, karena ada sukacita. Haleluya. Itu jangan lantas karena belum mendapat jawaban kita berhenti berdoa. Tapi tetap berdoa, karena pada saat kita berdoa, Tuhan bekerja dengan Roh-Nya, memenuhi kita dengan sukacita dari Roh Kudus. Dan itulah yang akan mendorong kita untuk tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan sampai jawaban atas doa kita Tuhan berikan. Sebab itu ada lagu lama, sukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Walaupun masalah belum terselesaikan, jawaban dari Tuhan belum seperti kita belum terima, jalan keluar sepertinya belum ada, tapi kesukaan dari Tuhan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Dalam berdoa kita memperoleh kekuatan. Dan untuk apa kekuatan itu? Tadi saya sudah katakan kekuatan itu mendorong, kekuatan sukacita itu mendorong kita untuk terus berdoa. Dan kalau kita membaca dalam 1 Korintus 16, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi ada dua hal yang di sini yang kita lihat. Untuk apa kita memerlukan kekuatan?
Pertama, kita harus berjaga-jaga, jangan tertidur, karena kalau tertidur kita akan lemah, mudah diserang, dan ada musuh, ya, ada musuh yang mengincar kita. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis, katakan di sini, iblis berjalan keliling. Dia mencari mangsa, siapa yang bisa dijatuhkan. Jangan menganggap enteng ya, serangan sejarah ini, karena iblis itu pandai sekali. Dia tahu kelemahan kita, dan dia berusaha menjatuhkan iman orang percaya. Pada saat kita berdoa dan belum mendapat jawaban, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak kuat, maka iblis membisikkan atau bekerja dalam hati kita, bekerja dalam pikiran kita. Dia bisa memutarbalikkan, seperti pada saat berhadapan dengan Hawa, itu firman Allah diputarbalikkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak hati-hati, iblis bisa yang tadinya kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi karena untuk jangka waktu yang lama, kadang kita harus berdoa. Jangan jemu-jemu, itu artinya makan waktu yang lama. Tapi kalau kita tidak kemudian lengah dan tidak berdoa, dan iblis mulai bisikan, Tuhan tidak menjawab permintaan. Timbul kekecewaan, timbul kepahitan, dan itulah yang iblis kerjakan di hari-hari terakhir ini. Karena iblis tahu waktunya dia sudah singkat ya. Kalau kita membaca di dalam 2 Tesalonika Buat Tesalonika 2 ayat 3. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum hari itu harus datang, harus banyak, atau ya harus datang dahulu murtad. Apa artinya murtad? Mundur dari iman, karena doa belum dijawab, dan orang sekarang maunya instan, doa 1, 2, 3 kali oke, belum dijawab mulai kendor. Pada saat kendor itu kita harus hati-hati, jangan sampai kendor. Itulah kita membuka celah untuk iblis bekerja dalam hati kita, membuat keraguan dalam hati kita, sehingga akhirnya apa yang kita katakan murtad. Orang mundur dari iman karena merasa
tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Lebih baik cari pertolongan di luar, cari pertolongan pada dunia. Sebab itu jangan memberi celah pada iblis. Biar kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kita sudah baca tadi, kalau kita berdoa maka Tuhan akan dengar. Kalau kita merasakan sukacita pada saat kita berdoa, itulah juga tanda bahwa Tuhan mendengar sebenarnya. Tuhan dengar doa kita. Tuhan memberikan sukacita itu. Kalau Tuhan tidak dengar, kita pulang kosong. Tapi biarlah kita mau tetap berdoa, jangan jemu-jemu, jangan kasih celah pada iblis, karena dia begitu lihat ada celah masuk. Dan kalau kita tidak kuat, maka apa yang kita katakan murtad, kita akan mundur karena kecewa. Padahal apa yang Tuhan mau adalah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, adalah karena Tuhan mau lihat ketekunan kita. Apakah kita sungguh-sungguh? Dari mana ketekunan kita? Tapi kalau kita tetap tekun, walaupun jawaban belum ada, tapi ada sukacita. Amin. Itu menguatkan kita. Walaupun Tuhan belum menjawab, tapi ada sukacita dalam hati kita. Nah, itu akan mendorong kita untuk terus berdoa sampai Tuhan memberikan jawaban. Dan ada kalanya juga Tuhan kemudian memberikan jawaban, tetapi jawaban itu tidak harus selalu seperti yang kita doakan, kita minta. Dari buku yang saya baca, katakan gitu. Tidak selalu itu haknya Tuhan, haknya Allah mau memberikan apa kepada kita, itu hak. Waktunya dan apa yang Dia mau berikan itu adalah hak Tuhan. Ada waktunya apa yang Tuhan, jawaban yang Tuhan berikan tidak sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita. Tapi kalau kita kemudian bisa rasakan ternyata apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Waktu yang Tuhan memberikan jawaban itulah waktu yang terbaik. Memang tidak mudah, tapi setelah kita terima itu dan kita kemudian berpikir, kita rasakan, kita nikmati apa yang Tuhan, oh luar biasa Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang pas, walaupun menurut kita ada yang kita kata Allah itu berlama-lama gitu ya. Tapi justru Allah berlama-lama adalah Allah mau lihat ketekunan kita. Dan apa yang Allah berikan, sekali lagi, itu adalah hak Allah. Dan kalau Allah berikan, itu pasti baik. Walaupun kita pikir kok jawabannya seperti ini, tapi akhirnya kita akan mengerti bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik, yang paling cocok untuk keperluan kita. Itu kita harus, pertama kita harus berjaga-jaga. Yang kedua, dalam 1 Korintus 16 tadi dikatakan kita harus berdoa untuk memperoleh kekuatan supaya kita bisa berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh di dalam iman. Jadi kita harus menjadi jemaat yang dewasa, yang mantap, yang tidak mudah digoyang oleh angin-angin
pengajaran yang tidak benar, banyak pengajaran yang kita sekarang bisa dengar, kita bisa akses kemana-mana dengan YouTube dan sebagainya. Banyak pengajaran. Kita perlu kuat. Kita perlu kuat. Tidak semua pengajaran benar. Ada juga yang tidak benar. Untuk itu kita perlu kekuatan. Jangan sampai kita kemudian ikut-ikut dengan yang tidak benar. Jangan sampai, dalam Efesus dikatakan, jangan kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kita kuat di dalam Yesus. Haleluya. Dan puji Tuhan, sekarang di jemaat sini kita ada kelas yang dinamakan kelas doktrin. Nanti mulai jam setelah ibadah. Itu di bawah sekolah minggu memang, tapi yang ikut kelas itu bukan lagi anak-anak kecil, yang dewasa bahkan sampai oma-oma pun ikut di kelas itu, belajar dari doktrin apa yang harus kita pegang kuat. Itu diajarkan di kelas itu, dan inilah yang kita perlu. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh macam-macam pengajaran, tapi kita mendapat pengajaran yang benar, yang kuat. Dan kalau kita kembali ke Lukas pasal 18, kita lihat bagaimana pengakuan dari hakim yang tidak benar itu, karena janda ini terus saja datang kepadanya, sehingga dalam ayat 6 kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang hakim ini katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada seorang hakim yang lalim bisa mengakui, kalau saja kita tidak jemu-jemu, tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah dalam berdoa. Kalau saja datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim itu bisa bilang, umat pilihan Tuhan akan dibela. Terlebih lagi kita datang kepada Tuhan yang Musa katakan Allah pengasih, Allah penyayang, Dia maha kasih, Dia maha sayang, Dia mengasihi kita, Allah yang berkemurahan. Kepada Allah itu kita datang, maka yakinlah pertolongan pasti, dan Tuhan jawaban Tuhan akan berikan, walaupun isinya belum tentu sesuai dengan permintaan kita, tapi kita yakin apa yang Allah berikan itulah yang paling cocok untuk kebutuhan kita. Waktu yang Allah tentukan juga adalah waktu yang paling tepat. Kita minta instan, kalau bisa hari ini berdoa, besok ya terima jawaban. Tapi waktunya Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat, dan Tuhan tahu apa yang paling tepat
untuk memenuhi keperluan yang kita minta pada Tuhan. Haleluya. Jangan putus asa, jangan menyerah walaupun kita sudah berdoa tapi belum mendapat jawab. Kalau hakim yang lalim saja bisa katakan orang atau umat pilihan Tuhan dipelihara, maka kalau kita datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pastilah Tuhan akan menjawab segala keperluan kita pada waktunya. Pada waktunya. Itu dia yang pada waktunya ini yang kadang-kadang membuat kita lama benar. Sebab itu Allah katakan jangan jemu-jemu, karena memang Allah berbicara untuk suatu waktu yang panjang. Jadi Allah mungkin bisa menjawab 1 tahun, 2 tahun. Allah menjawab doa Hana 1 tahun kemudian. Selama 1 tahun dia berdoa. Untuk menerima jawaban dari Allah, ada kalanya kita merasa dalam ayat 7b, adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi dalam kita menerima jawaban, ada kalanya kita merasa Allah itu lambat. Tapi sekali lagi, rasanya lambat, tapi justru disitulah Allah menguji ketekunan kita. Yang bertekun itulah yang akan memperoleh apa yang diminta. Jangan putus asa, jangan don't crack under pressure. Saya waktu baca tagline itu bagus sekali. Don't break under pressure. Jangan patah semangat di bawah tekanan. Kadang-kadang tekanan hidup kita perlu segera jawaban, segera pertolongan. Pressure itu begitu kuat. Tekanan hidup ini begitu kuat. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bertahan sampai kita memperoleh jawaban. Haleluya. Semua ada dalam rencana Allah. Nanti kita katakan, dan kita sudah baca itu, musuh kita adalah yang penguasa di udara, tidak kelihatan. Dan musuh yang kita hadapi hari-hari juga musuh yang tidak kelihatan. Virus adalah musuh yang tidak kelihatan. Dan apa yang terjadi hari-hari ini itu pun Allah sudah sampaikan. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal ke-6 ayat 7 dan 8, Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Disebutkan
binatang-binatang buas. Kalau kita imajinasikan binatang-binatang buas itu ya kelihatan kan. Kita bisa lihat harimau, singa, beruang, itu binatang-binatang buas. Dan di sini dikatakan diberikan kuasa untuk membunuh. Jadi ada binatang-binatang buas yang dipakai untuk membunuh manusia dalam jumlah yang banyak. Ada memang mungkin binatang-binatang buas seperti macan, kalau kita pernah baca di koran karena adanya kebakaran hutan di Sumatera, itu harimau yang tadinya di hutan turun sampai masuk ke kampung, terus makan orang, terkam orang. Ada. Tapi kejadian-kejadian itu tidak terlalu banyak. Tapi apa yang dikatakan di sini adalah binatang-binatang buas yang bisa mematikan banyak orang. Dan saya ingat, ini saya membawa buku dari pelajaran Bapak Gembala tentang pemahaman kitab Wahyu. Di sini yang dikatakan binatang buas itu bukan binatang-binatang buas harimau, serigala atau serigala semacamnya, tapi itulah virus yang mematikan. Dan itulah yang kita hadapi hari ini. Virus-virus yang mematikan. Dan ada satu hal saya baca saja dari buku ini. Campuran warna hijau dan kuning menghasilkan warna kelabu. Ini berbicara tentang kematian karena ketakutan dan penyakit. Di warna kelabu ini, gabungan dari hijau dan kuning menjadi kelabu, itu berbicara tentang kematian karena ketakutan dan penyakit. Kalau saya membaca di anjuran, salah satu anjuran yang banyak disampaikan oleh pemerintah adalah jangan panik. Jangan panik. Kenapa orang panik? Karena takut. Dan apa yang disampaikan di sini adalah kematian bukan hanya dari sebab penyakit, tetapi belum kena penyakitnya baru takut terhadap penyakitnya, itu pun mau membawa kematian. Takut terhadap kematian, takut terhadap penyakit itu akan membawa kematian. Itu yang saya baca. Dan ya, Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah. Manusia begitu takut hari-hari ini. Salaman aja takut. Ya kita anjuran dari banyak itu untuk katanya orang bisa terkontaminasi itu karena ada dengan badan, kalau ada sentuhan gitu ya, dengan bersentuhan itu akan bisa tertular. Ya, jadi sebab itu kalau saudara-saudara nanti pulang ada saudara mau salaman, ada yang terus ini, ya saudara jangan wah, orang nggak mau salaman. Ya, anjuran dari pemerintah, anjuran dari banyak pakar kesehatan untuk ya yang bersentuhan ya. Tapi kalau iman saudara memang kuat, percaya dalam kebaktian, selesai kebaktian 1,
dari katakanlah kalau 100% yang bersalaman dengan saya, mungkin lebih dari 60 masih salaman. Haleluya. Kuat imannya. Ada sih juga yang langsung. Kita hargai. Jangan terus merasa apa. Tapi ada juga yang haleluya, haleluya. Gitu kan. Habis itu kan sejajarnya juga ya. Ya kan Tuhan memberikan kita hikmat. Ya Tuhan memberikan kita hikmat kan. Jangan coba-coba orang udah tahu ini pilek, batuk-batuk panas, badannya panas terus kita Tuhan memberikan kita hikmat. Kalau sudah rasa mau begini, ya begini. Kalau sudah haleluya, haleluya. Tuhan memberikan kekuatan dan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 33. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Haleluya. Allah sanggup melepaskan kita dari maut, melepaskan kita dari bahaya penyakit yang mematikan. Ini jaminan dari Allah. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Ada satu komentar yang mengenai ayat ini, dia tulis begini dalam bahasa Inggris: death, kematian, cannot touch them, tidak dapat menyentuh mereka, tidak dapat menyentuh orang-orang yang berharap kepada Tuhan, till the king sign his warrant. Jadi kalau seseorang yang percaya akhirnya mati, meninggal, ya itu karena memang Allah sudah taken orang ini harus. Tapi selama the king hasn't signed his warrant, selama Allah belum taken, kita akan tetap hidup. Itu jaminan pemeliharaan. Haleluya. Kalau saja kita takut akan Tuhan. Tadi dalam doa Saudara Kaleb sudah mengambil ayat. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara roti, air, dan segala penyakit hilang, kesehatan. Kalau saja kita hidup benar kepada Tuhan, jaminan kita hidup benar, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan juga untuk kita terhindar dari bahaya penyakit yang sekarang menakutkan. Bahkan di buku ini katakan orang mati karena ketakutan. Waktu saya baca, jangan panik, jangan panik. Terus saya baca ini. Kita tidak pernah salah. Ada bisa mati karena ketakutan.
Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan hikmat, kita jangan coba-coba juga, tapi kita berdoa. Jangan dengan tidak putus asa, dengan tidak jemu-jemu, maka Tuhan akan menjawab segala permintaan kita, permohonan kita, keperluan kita. Kita juga berdoa untuk kekuatan, kita berdoa untuk kesehatan kita, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan. Namun juga jaga keluarga kita. Kita jaga diri kita, tapi kita nggak tahu anak kita. Makanya sekarang diliburkan 2 minggu sekolah-sekolah, saya dengar. Orang tuanya bisa jaga diri, ya. Anaknya tiba-tiba pegang apa, mau pulang satu rumah satu. Tapi jaminan yang Tuhan berikan, kalau kita serah pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Jangan jemu-jemu berdoa. Dalam keadaan sekarang kita jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau hindari kita juga dari mara bahaya. Tuhan, saya undang kita semua sekarang berdiri. Ini satu pujian. Saat ku tak melihat jalan, saat Saat ku tak
hari ini datang dengan mulai ada keraguan. Sekian lama berdoa, minta ya ada sesuatu suatu kebutuhan yang sudah sampaikan kepada Tuhan, tapi sudah lama masih belum ada jawaban. Bagi sebagian orang ada yang mengatakan Tuhan berlama-lama, tapi justru disitulah waktu di mana Tuhan mau melihat ketekunan kita. Don't crack under pressure. Jangan kita setelah sekian lama berdoa belum ada jawaban terus kita tinggalkan Tuhan. Inilah celah yang iblis mau gunakan kalau kita menjadi lemah. Tetapi biarlah kita tetap berharap pada Tuhan, karena jawaban Tuhan berikan pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan memberikan jawaban itu adalah hak Tuhan kapan, cepat atau lambat. Tapi kita mendapat kepastian bahwa kalau Tuhan beserta kita, Tuhan ada dengan kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh jawaban. Itu pasti. Pada saat kita berdoa, kita merasakan sukacita. Kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita, sehingga kita memperoleh sukacita itu yang mendorong kita untuk tetap berdoa. Jangan kita dibuat lemah. Semua baik, semua baik. Kita menaikkan menjadi semua yang Allah lakukan baik. Mungkin kita salah, kenapa lama? Tuhan punya maksud. Tuhan mau melihat ketekunan kita. Kita datang kepada Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau seorang hakim yang lalim saja akhirnya bisa memenuhi permintaan dari janda itu, seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak takut